Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Makna bacaan takbiratul ikram dan doa iftitah. Salat dimulai dengan bacaan takbiratul ikram. Kalimat takbir yang wajib diucapkan adalah Allahu Akbar bersamaan dengan mengangkat kedua tangan. Tidak sempurna salat seseorang sampai ia berwudu, lalu ia membasuh air wudu pada tempat-tempatnya, lalu ia berkata Allahu Akbar. Takbiratul ikram harus diucapkan dengan lisan, tidak boleh hanya dibaca dalam hati. Muhammad Ibn Rashid berkata, adapun seseorang yang membaca dalam hati tanpa menggerakkan lidahnya, maka hal itu tidak disebut dengan membaca, karena yang disebut dengan membaca adalah dengan melafalkan di mulut. Mengucapkan takbir ini merupakan isyarat bahwa menghadap kepada Allah itu lebih penting dari dunia dan isinya, lebih penting dari semua aktivitas lainnya. Di dalamnya mengandung makna pengakuan terhadap kemahaesaan Allah. Juga peringatan agar musolli atau orang yang sholat menghilangkan sifat takabur dan merendahkan diri di hadapannya. Orang yang merendahkan diri di hadapannya justru akan diangkat derajatnya. Allahu Akbar, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha besar dari yang dapat kita bayangkan, Maha besar dari seluruh Tuhan lain yang disembah manusia, Maha besar dari seluruh kekuatan dan kekuasaan yang paling berkuasa sekalipun, zat yang dijadikan sandaran sekaligus tempat bergantung bagi manusia. Setiap orang yang mengetahui lalu berupaya mengaplikasikan makna takbir dalam kehidupannya, niscaya akan merasakan adanya kekuatan luar biasa dalam dirinya. Ia merasa yakin bahwa dirinya berpijak di atas landasan yang kokoh, aman, dan menjanjikan kebahagiaan. Bagi yang menginginkan khusyuk dalam sholat, maka kuncinya ada pada takbiratul ikram. Takbir dengan mengucapkan Allahu Akbar merupakan pernyataan penyerahan diri secara totalitas dan pengagungan yang sebenar-benarnya. Takbiratul ikram adalah momentum paling menentukan dalam sholat, sebab saat itu niat sholat disematkan. Bisa dikatakan takbiratul ikram merupakan pintu masuk alam batin untuk bermunajat kepada Allah. Kalimat takbir sama dengan bacaan talbiyah, labbaikala Allahumma labbaik. Ya Allah, ini aku ya Allah, yang antusias memenuhi seruanmu sepenuh jiwaku untuk melaksanakan ibadah sholat. Dengan mengucapkan takbiratul ikram, berarti kita mengharamkan segala hal yang tadinya boleh menjadi tidak boleh. Misalnya, makan, bicara apapun, menoleh ke sana kemari, menghadap kemanapun sesuka hati, bergerak bebas, dan lain-lain. Mengucapkan takbir harus dengan kalimat Allahu Akbar. Tidak boleh memanjang huruf hamzah wasal pada lafaz Allah, karena A yang dipanjangkan akan menjadi iftiham atau kata tanya dalam bahasa Arab yang maknanya apakah. Jadi kalimat di atas memiliki makna apakah Allah Maha besar, suatu kesalahan yang besar. Dalam mengucapkan takbir harus satu kesatuan, artinya tidak diputus satu dengan yang lain. Misalnya mengucapkan Allah, berhenti, kemudian mengucapkan Akbar. Setelah melakukan takbiratul ikram, selanjutnya kita disunahkan membaca doa iftitah. Dikatakan iftitah karena merupakan doa yang pertama kali dibaca setelah takbiratul ikram. Mengenai bacaan doa iftitah yang dicontohkan Nabi bermacam-macam, tapi yang pasti dalam doa tersebut beliau mengucapkan pujian, sanjungan, dan kalimat yang mengagungkan Allah. Meskipun tidak wajib, namun sangat dianjurkan. Sebagaimana keterangan dalam hadis, tidak sempurna salat seseorang sebelum dia bertakbir, memuji Allah Azza wa Jalla, menyanjungnya, dan membaca ayat-ayat Al-Quran
yang dihafalnya. Di antara doa iftitah adalah sebagai berikut. Allahu Akbar, kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh hanifan muslimana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bidzalikal umirtu wa ana minal muslimin. Allah Maha Besar lagi sempurna kebesarannya, segala puji baginya, dan Maha Suci Allah sepanjang pagi dan sore. Kuhadapkan muka hatiku pada Zat yang menciptakan langit dan bumi dengan keadaan lurus dan memberi keselamatan, dan aku bukanlah dari golongan kaum musyrikin. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku semata hanya untuk Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Tidak ada sekutu baginya, dan dengan ini aku diperintahkan untuk tidak menyekutukannya, dan aku dari golongan orang yang muslimin. Ketika sholat, kita sedang berdiri menghadap kepada Zat yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, seluruh alam semesta. Kita berkhidmat kehadirat Tuhan yang kekuasaannya tak sanggup dibayangkan. Kita harus dapat menjaga sikap yang santun dan tawadhu. Sesungguhnya, salat itu merupakan ibadah hati, ibadah pikiran, dan ibadah anggota badan. Maka, ketika sholat, hendaknya memusatkan pikiran pada bacaan dan gerakan, dan memusatkan hati hanya kepada Allah. Hal yang membuat kita berpaling darinya hendaknya disingkirkan. Di saat mengucapkan kalimat la syarikalahu atau tiada sekutu baginya, hati harus betul-betul bersih dari segala macam kemusyrikan. Salat kita hanya karena Allah, bukan karena makhluk. Jika kita salat karena makhluk, berarti kita telah menyekutukan Allah, dan riya termasuk syirik asghar. Dalam pandangan orang ma'rifat, tauqih adalah suatu keadaan dari suatu keadaan ke suatu keadaan, artinya dari Allah, dengan Allah, kepada Allah, bersama Allah, di dalam Allah, milik Allah, dan atas Allah. Dari Allah adalah permulaan, dengan Allah adalah pertolongan dan peneguhan, kepada Allah adalah tujuan, bersama Allah adalah persahabatan serta pengawasan, dan atas Allah adalah tawakal atau bersandar.